khas dari ayam geprek. Pertama, ada nasinya, ada juga ayamnya yang cukup crispy, dan juga umumnya adanya sambal, dan ada juga sedikit tempe dan kerupuk. Adapun cara saya mengimplementasikan POAC terhadap bisnis ayam geprek ini adalah yang pertama yaitu perencanaan planning, menganalisis potensi pasar. Ayam geprek merupakan salah satu saji favorit masyarakat Indonesia, terutama anak muda dan pekerja dengan permintaan yang terus meningkat. Dengan pasar luas dari kalangan pelajar, mahasiswa hingga pekerja kantoran karena pedas dan harga yang terjangkau. Bisnis ini bukan musiman, melainkan sudah menjadi menu harian yang digemari. Tujuan bisnis dari ayam geprek yaitu yang pertama, menjadi penyedia ayam geprek dengan cita rasa khas dan variasi menu yang menarik. Yang kedua yaitu membangun brand yang dikenal luas dan percaya kualitasnya. Ketiga yaitu mengembang usaha dari skala rumahan hingga waralaba. Strategi dalam usaha ayam geprek yang pertama yaitu menyajikan ayam geprek dengan kualitas bahan baku unggulan dan sambal pedas yang khas. Yang kedua yaitu menawarkan variasi menu, misal level pedas topping seperti mozzarella, telur asin, ayam bakar, atau opsi vegetarian. Yang tiga yaitu memanfaatkan pemasaran digital dan media sosial untuk menjangkau pelanggan lebih luas. Untuk sarana dan prasarana dalam usaha ayam geprek yaitu yang pertama, dapur yang memenuhi standar kebersihan dan kelayakan. Yang kedua yaitu peralatan masak seperti penggorengan alat ayam geprek dan penyimpanan bahan baku. Yang ketiga yaitu sistem pencatatan transaksi dan stok untuk efisien operasional. Tahap ketiga yaitu aktuatif. Yang pertama pelaksanaan produksi, yaitu pengandaan bahan baku ayam segar dan bumbu berkualitas dengan proses pengolahan ayam geprek yang konsisten dan higienis, dengan kreasi menu dengan variasi sambal dan topping untuk menarik pelanggan. Tahap pemasaran dan penjualan, pertama yaitu membuka outlet dan lokasi strategis seperti dekat kampus, perkantoran, atau pusat keramaian. Yang kedua yaitu menggunakan platform digital seperti media sosial, aplikasi pesan antar, dan website untuk promosi dan penjualan. Tahap ketiga yaitu menawarkan promo dan paket hemat untuk meningkatkan daya tarik pelanggan. Tahap keempat yaitu pengendalian controlling. Yang pertama yaitu monitoring kualitas, mengevaluasi cita rasa dan kebersihan produk secara rutin. Tahap keempat yaitu tahap pengendalian controlling. Yang pertama yaitu monitoring kualitas, mengevaluasi cita rasa dan kebersihan produk secara rutin. Yang kedua yaitu mengumpulkan feedback pelanggan untuk perbaikan. Untuk tahap kedua yaitu pengawasan bagian keuangan. Yang pertama yang mencatat semua transaksi penjualan dan pengeluaran secara detail. Yang kedua yaitu mengontrol biaya produksi agar tetap efisien dan margin keuntungan optimal. Untuk tahap evaluasi pemasaran, pertama yaitu menganalisis efektivitas promosi dan penjualan untuk menentukan strategi pemasaran selanjutnya dan menyesuaikan menu dan harga sesuai dengan tren dan permintaan pasar. Baiklah, untuk kesimpulan dari usaha peternak ayam geprek ini yaitu bisnis ayam geprek memiliki potensi pasar yang sangat besar dengan permintaan yang stabil dan terus meningkat, terutama di kalangan anak muda dan pekerja. Modal yang relatif terjangkau dan proses pengolahan yang mudah menjadi usaha ini sangat menarik untuk dijalankan baik oleh pemula maupun pengusaha berpengalaman. Dengan perencanaan yang matang, organisasi yang baik, pelaksanaan ekosistem, dan pengendalian yang efektif, bisnis ayam geprek ini dapat berkembang pesat dan memberi keuntungan yang signifikan. Baiklah, untuk adik-adik
atau sahabat-sahabat yang ada di sana yang udah tamat SMA atau SMK yang berkeinginan untuk menjadi peternakan bisa kuliah di peternakan Universitas Musirawas. Untuk sebagai penutup saya sedikit pantun, yaitu burung terbang di atas awan menyapa pagi penuh harapan, kuliah peternakan jadi pilihan, masa depan cerah penuh kepastian.